Halo teman-teman, Renner Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin share lagi film bagus. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah nonton, cuman saya mau mereview ulang lagi. Judulnya The Life of Walter Mitty. Kalau nggak keliru, judulnya itu ya, The Life of Walter Mitty. Jadi cerita seorang dia itu yang ini loh, di majalah Life dulunya. Dia yang bagian sortir atau penerimaan foto-foto dari seluruh fotografer. Jadi dia mengkoordinasikan penerimaan foto-foto untuk diterbitkan di majalah Life. Cuma majalah Life waktu sudah lama, udah lama, tahun berapa saya juga nggak inget. Dan majalah populer kan di Amerika. Nah itu dia bawa bagian itunya, yang bagian yang sunting apa yang nerima deh dari dia, yang bagian bertemu dengan fotografer, kenalnya dengan fotografer dan fotografer dari seluruh dunia, mengirimkan ke dia. Dan hidup dia digambarkan membosankan. Kerjanya setiap hari hanya rumah kantor, tapi nggak masuk akal. Ada nggak masuk akalnya di film ini sekitar 1% aja, di bawah 10% deh, di bawah 5% deh, di bawah 5% nggak masuk akalnya. Dikatakan dahulunya dia itu rambutnya segala mohawk, jago main skateboard waktu dia berkenalan dengan anak dari yang dia taksir. Anak yang ibu dari anak yang dia taksir itu satu kantor dan ikut dipecat ceritanya waktu majalah Life itu beralih ke penerbitan online di penerbitan majalah terakhirnya. Ya karena saat ini kan semua digital, itu udah dimulai dari tahun berapa ya? Digitalisasi itu mungkin tahun 2000, di bawah 2000, 98, 97 mulai tuh semua terus online. Nah oke lah, berarti yang di bawah 5% itu nggak masuk akalnya itu tadinya dia mohok, nakal, bandel, badung. Sekarang kok dikatakan di profil dia kan mencari teman kencan, mencari pasangan, dikatakan hidupnya membosankan, nggak masuk akal kan? Kalau menurut saya nggak masuk akal. Dulunya kok badung, bukan badung ya, dulunya berani kayak gitu, sekarang something wrong gitu. Apa yang salah? Oke, itu lupakan. Karena membosankan hidupnya, sewaktu-waktu dia merasa jadi mencari teman kencan, tapi dia nggak masukin profil apapun, tidak menceritakan dia pernah kemana apa. Jadi hidupnya ya begitu-gitu aja. Foto-fotonya juga ya saat ini ya sekitar kantor kayak gitu di Amerika. Sampai dia naksir yang teman kantornya perempuan itu yang punya satu anak. Kemudian itu pun dia malu, makanya nggak masuk akal lagi. Dulunya rada berani, tapi kok sekarang ngomong ke cewek dia suka aja nggak berani gitu. Jadi kan nggak masuk akal lagi. Oke, setelah itu dia waktu mau submit tanda suka ke perempuan yang satu kantor itu gagal. Dia telepon operator bilang ya karena itu profil nggak lengkap, coba dilengkapin dulu nanti baru bisa gitu. Ya udah, indikatornya demikian. Akhirnya dia belum sempat ngelengkapin, dia itu ditagih foto terakhir dari fotografer yang bagus, dikenal manajernya, dan diminta masukin yang foto 25. Nah foto 25 itu dia nggak nemu foto-foto lain ada, foto 25 nggak ada, atau hanya foto 25 yang dikirim oleh fotografer tersebut tapi nggak ada. Ternyata di endnya dikasih tahu fotonya tuh dia taruh di dalam dompet pemberian dari Son, itu namanya fotografer yang dikenal, yang terkenal. Dan fotografer ini nggak punya handphone segala dan hidupnya bener-bener nomaden yang kemana-mana gitu. Tapi dia kenal baik sama si Walter Mitty ini. Dia sampai kenal ulang tahunnya kapan, dia ngasih hadiah kayak gitu. Ya hadiah yang kasih dompet, dan ternyata foto yang harus untuk masuk ke penerbitan terakhir yang diketahui manajernya yang nggak ada itu ada di dalam dompet itu. Dan si itu nggak teliti, mungkin jiwa petualangnya kurang, jadi dia nggak ngobrak-ngobrek. Kalau orangnya berpetualang dia suka meriksa biasanya, kali ya suka meriksa. Ini nggak terlalu jiwa petualang, dia nggak memeriksa. Akhirnya ya udah, kebuang ceritanya. Oke, nah udah. Tapi waktu sebelum kebuang dia juga udah sempet janjiin dia akan
cari itu, dia minta waktu untuk nemuin foto 25 ke manajernya, padahal si Son itu yang fotografer itu emang naruh di dompet itu, bukannya hilang. Tapi dia cari Son, akhirnya nggak bisa dihubungin, jadi terlalu lari lah sampai ke Islandia, sampai ke Greenland, nggak tau lah, di kutub-kutub sono, daerah yang jauh-jauh lah, yang dingin-dingin. Akhirnya nggak ketemu, dia udah terima telepon dari kantor, besok kalau nggak ketemu juga dipecat, dia dipecat. Kemudian karena Sonnya juga nggak ketemu, dia dibilangin telepon manajernya kalau besok lagi nggak ketemu lagi, dia juga ikut dipecat, asistennya si Walter Mitty itu. Akhirnya dia balik ke Amerika. Dia buang itu dompet, dianggap udah nggak ada hubungan lagi sama Son dan dia sudah dipecat. Dia dengar yang dia suka itu, cewek yang dia suka yang punya satu anak itu juga ikut dipecat. Dia waktu datengin ke rumahnya, dia melihat ada mantan suaminya. Wah, persepsi dia negatif, dia pikir rujuk, kan mantan gitu. Jadi kita jangan negatif, belum kita tanya konfirmasi ke orang. Kalau orang sudah konfirmasi atau tandain dia nggak suka atau gimana kan beda teman-teman. Ya udah akhirnya setelah dia ini, itu pun dia tahu itu belum rujuk, dia nggak rujuk lagi itu setelah di akhir-akhir film. Udah akhirnya gimana ya, dia waktu dia itu ditelepon lagi dan dikatakan menarik profilnya oleh situs kencan online. Akhirnya dia ini mau mengembara lagi. Pergilah dia, dapat info dari ibunya bahwa Son itu juga sempat datang ternyata, cuman ibunya belum sempat ngomong karena si fotografer Walter Mitty sudah keburu pergi. Akhirnya dibilang oh iya, karena dia juga telah dipecat juga, jadi dia harus dia jual piano peninggalan ayahnya segala. Ibunya baru ngomong, si Son itu bilang ya nanti dia akan ke Afghanistan, ke Himalaya, mau foto kucing gunung. Ya sudah, akhirnya jiwanya ini dia juga meronta, dia pergi itu ketemu akhirnya Son di sana di gunung waktu lagi motret, dan dia ditegur kenapa berisik banget, jadi ganggu dia kerja apa gimana. Ketemu, dikatakan ada di dompet itu dia pusing gitu, udah dibuang itu dompet, tong sampah. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, dia bilang keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman, main sama anak-anak segala, agar hidupnya tidak membosankan, jiwanya itu bebas terbang kayak gitu teman-teman. Ya sudah, akhirnya dia pulang ke Amerika. Di Amerika dia itu ditahan karena dianggap dari mana daerah waktu itu lagi konflik apa gimana. Suruh tunjukin mana teman yang ini yang jamin, ya kantornya segala juga baru ngecat dia. Ya udah, yang paling dia ini yang komunikasi terakhir itu yang kencan online, ya telepon minta tolong. Akhirnya dia ini cuma cerita aja fiktif, makanya mungkin ya, cuma nggak tahu ya nanti cerita orangnya benar kenapa dia nggak bisa masuk segala dan minta tolong ke teman kencan itu, perusahaan yang nyediain situs online. Akhirnya yang penyedia situs online, representatif perwakilan datang, bebasin dia, jamin dia bahwa dia benar warga Amerika. Ya sudah, dia ngobrol. Kemudian ibunya dia bilangin, nih saya ketemu dompet kamu di tong sampah, dipikir nggak sengaja kebuang. Ya sudah, setelah ketemu itu dompetnya, dia cek lagi, ya benar ketemu, dan dia ketemu ada foto dalamnya nomor 25 yang dicari-cari. Akhirnya dia lihat, dia nggak sempat melihat. Besoknya hari itu juga dia ke kantor nyerahin janjinya, dia ada di foto tapi dia sudah dipecat. Dia manajer yang mecat dia juga udah nggak diem, nggak inilah, pokoknya udah tahu lah ini 25 katanya, ada kodenya apa gimana nomor 25. Setelah itu udah dia pulang, nggak tahu apa-apa kan, mungkin terima kasih, tapi dia bilang jangan lupakan dedikasi orang-orang yang telah bekerja lama puluhan tahun seperti dia di majalah ini, jangan asal kayak gitu. Ya mungkin keuangan perusahaannya juga lagi drop banget, mau bayar pakai apa mungkin kan. Udah dia pulang besoknya, terus dia mau ngasih pokoknya dia nggak tahu kenapa dia ini deh ketemuan lagi sama si itu, baru dia dapat kabar
dari mulutnya langsung bahwa itu lagi datang, saat ketemu dia itu lagi datang betulin kulkas dan lihat anaknya. Tuh kan teman-teman, nih pelajaran berharga. Kalau mau dapat konfirmasi dari seseorang jangan asal denger rumor, tanya langsung sama orangnya. Ya sudah, akhirnya mereka berkencan dan mereka lihat kebesokannya itu ada majalah Life terbit. Ternyata foto 25 adalah si fotonya dia, si Walter Mitty yang digambarkan apa ya? Ini dia yang bertanggung jawab, yang mengambil semua ide-ide dari fotografer terbaik dan masukkan ke perusahaan. Foto dia membanggakan sekali. Ya sudah, sejak itu profilnya dia jadi makin bagus, udah kemana-mana. Dia juga masuk majalah, ya nggak tahu cuman kelanjutannya bagaimana. Yang penting jiwa dia sudah bebas teman-teman, berhasil terbebaskan jiwa. Jadi jiwa kita kalau mau bebas ya udah, kita lakukan apa yang kita inginkan. Kita bisa jalan-jalan, kita mau apa, mau kita planning yang jangan terkungkung. Jiwa kita jangan terkungkung, lakukan yang kita mau. Dan tapi menurut saya tetap pakai perhitungan, kalkulasi, jangan sampai kita bangkrut mau bayar pakai apa itu juga masalah lagi. Kalau kita ada keluarga, ada adik, ada apa yang perlu kita bantu, pasangan, repot juga. Jadi tetap kalkulasi teman-teman. Itu yang saya mau bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.